Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefi Febianova dengan NIM 2405120416 dari kelas TIE. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang praktikum dynamic routing atau routing dinamis. Jadi kita mulai dengan pengertian dari routing dinamis terlebih dahulu. Jadi pengertian routing dinamis ini adalah yakni sebuah router yang memiliki dan juga membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling terhubung antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Ada RIP atau Routing Information Protocol, ada IGRP Internal Gateway Routing Protocol, ada OSPF atau Open Shortest Path First, ada EIGRP Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik ini yakni 1. Hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, apabila terjadi penambahan suatu network baru, maka tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Nah, kemudian terakhir, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain apabila ada satu jalur yang rusak. Untuk kekurangannya sendiri, yakni pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router sehingga ada yang cocok. Kemudian yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah untuk melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Kemudian terakhir ada update ARP table dibagikan ke semua komputer, yang berarti mengkonsumsi atau butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik apabila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan oleh admin. Kemudian untuk jenis routing dinamik yang akan kita pakai adalah RIP atau Routing Information Protocol, yang mana Routing Information Protocol ini adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan juga One Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing yang pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453. Dan kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti Open Shortest Path First atau OSPF dan juga protokol OSI ISIS. RIP ini juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IP versi 6 yang dikenal sebagai standar RIP-NG atau RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya yang diterbitkan dalam RFC 2080 pada tahun 1997. Kemudian cara kerja RIP sendiri yakni yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Kemudian host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Apabila rute belum ada, informasi akan segera dimasukkan ke routing table. Namun apabila rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kemudian, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian khusus untuk gateway,
RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Dan karakteristik dari RIP sendiri, yang pertama, distance vector routing protocol, hop count sebagai metrik untuk memilih rute, kemudian maksimum hop count adalah 15, hop ke-16 dianggap unreachable, kemudian secara default routing update 30 detik sekali. RIP versi 1 atau Class Full Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update. Kemudian RIP versi 2 atau Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada update 2. Masuk ke bagian percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 dengan yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 router yang mana router 0 ini terhubung dengan 2 PC, router 1 ini terhubung dengan 1 PC, kemudian router 2 ini terhubung dengan server 0 dan juga server 1. Nah, langkah pertama dari percobaan ini adalah untuk mengisi network routing RIP pada setiap router. Jadi kita isi sebagaimana yang sudah saya isi. Jadi di bagian konfigurasi kita pilih bagian RIP. Nah, di sini kita tambahkan network address-nya. Seperti ini untuk router 0. Kemudian kita tambahkan untuk router 1 di bagian RIP seperti ini. Kemudian untuk router 2 seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab command line setiap masing-masing router. Jadi di sini perintahnya sudah saya tulis. Nah, di sini kita tambah perintah bagian ini. No auto summary version 2. Kemudian untuk menyimpannya kita pergi ke bagian konfigurasi. Di bagian global kita pilih save. Kita ulangi langkah ini untuk setiap router ya, sampai semuanya telah disetting. Nah, setelah selesai, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yakni mengirimkan simple PDU untuk percobaannya. Jadi kita masuk ke mode simulasi. Kemudian kita pilih edit filter dan pastikan di bagian IPv4 ini kita telah mencentang bagian ICMP. Nah, kita kirimkan untuk pertama-tama kita akan kirimkan simple PDU dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita lihat bagaimana. Di sini gagal ya. Mari kita coba lagi.
Jadi pengiriman Simple PDU dari PC 0 ke PC 1 berhasil pada percobaan kedua. Nah, kita akan lanjut ke percobaan berikutnya, yakni mengirimkan paket Simple PDU dari PC 0 ke PC 2. Nah, jadi pengiriman Simple PDU dari PC 0 ke PC 2 ini langsung berhasil pada percobaan pertama. Jadi Simple PDU akan melalui router 0, kemudian ke router 1, kemudian sampai ke PC 2. Dan kemudian dari PC 2 akan kembali ke router 1, ke router 0, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya, yakni PC 0. Baik, kita lanjutkan ke percobaan berikutnya, yakni mengirimkan Simple PDU dari PC 1 ke server 1 atau server 0 di sini ya. Dan pengiriman Simple PDU dari PC 0 ke server 0 ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke server 2. Untuk pengiriman Simple PDU dari PC 1 ke server 1 ini terjadi kegagalan, yakni Simple paket terhambat ketika sampai di router 2, yang kemungkinan ada kesalahan pada setting network di server 1 atau alamatnya tidak tercatat di router 2. Nah, selanjutnya kita akan mengirim Simple PDU dari PC 2 ke PC 0. Jadi pengiriman Simple PDU dari PC 2 ke PC 0 sudah berhasil. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Kita akan mengirimkan Simple paket PDU dari PC 3, PC 2 ke PC 1.
Nah, jadi pengiriman Simple PDU dari PC 2 ke PC 1 sudah berhasil. Kita lanjut ke pengiriman Simple PDU dari PC 2 ke server 1. Nah, jadi pengiriman Simple PDU dari PC 2 ke server 1 sudah berhasil. Maka ini selesai, berarti percobaan untuk menguji RIP sudah selesai. Yang berarti praktikum ini telah berakhir. Untuk kesalahan-kesalahan yang seperti Simple PDU tidak bisa merespon atau tidak bisa terkirim ke destinasi tujuan, itu ada beberapa kemungkinan penyebab. Kemungkinan pertama adalah IP address yang salah di bagian router ataupun di bagian server. Kemudian kemungkinan gateway-nya belum diatur pada routernya. Kemudian ada interface yang mungkin belum aktif. Kemudian bisa jadi routernya juga belum konfigurasi, atau pada ACL atau firewall-nya di blok atau dinonaktifkan sementara. Kemudian kemungkinan terakhir yakni belum di-convert, yang mana harus menunggu kurang lebih 20 detik untuk mengirim ulang. Jadi kesimpulan untuk praktikum pada kali ini adalah kesalahan dalam pengiriman Simple PDU umumnya disebabkan oleh konfigurasi jaringan yang belum benar atau kondisi perangkat yang belum aktif. Beberapa faktor utama yang sering terjadi yakni 1. IP address atau gateway belum dikonfigurasi dengan benar sehingga perangkat tidak tahu arah tujuan paket. Yang kedua, interface router belum aktif atau kabel salah tipe yang menyebabkan tidak ada koneksi fisik antar perangkat. Yang ketiga, protokol routing dinamis belum dikonfigurasi atau salah pengaturan network sehingga router tidak mengenali jalur ke tujuan. Kemudian yang keempat, jaringan belum sempat melakukan konvergensi, jadi paket dikirim sebelum tabel routing diperbarui. Kemudian yang terakhir, dalam kasus tertentu, ACL atau firewall bisa menghalangi paket ICMP sehingga Simple PDU gagal terkirim. Jadi agar Simple PDU berhasil dikirim dan juga diterima, seluruh perangkat harus memiliki IP dan gateway yang benar. Semua interface aktif serta protokol routing dinamis berjalan dengan baik. Setelah konfigurasi selesai, berikan waktu bagi router untuk memperbarui tabel routing sebelum melakukan pengujian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.